muslimin wal muslimah rahimakumullah. Sekarang saya ada di Desa Sitiarjo, Malang Selatan. Insya Allah akan ada yang bersyahadat pada siang hari ini. Ada 3 orang katanya yang akan bersyahadat. Ini dari Jakarta, ya. Hadir dari Jakarta, jauh dari Jakarta sana, hadir di sini perbatasan Australia. Ini kan perbatasan Australia. Ini perbatasan Australia, Bapak Ibu. Nah, iya. Ini kan? Iya. Samping ini sudah Australia loh ini. Pemuda-pemuda Islam harusnya masuk ke daerah-daerah seperti ini, masuk ke pelosok-pelosok Indonesia. Sembuh. Wih, bahaya ini. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah. illallah. Ashhadu Asadu alla Allah ilaha ilaha illallah. illallah Ashhadu ashadu alla Allah ilaha ilaha illallah. illallah. Kapan kesini lagi kami akan susulkan bingkisannya. Karena pensyahadatannya tadi informasinya mendadak. Jadi, mendadak. Dan ini ternyata 3 orang langsung syahadat massal hari ini. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Ayah Sofia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging. Lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran, wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mengondo, Mu'alaf Pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain dengan ketentuan sebagai berikut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawabnya kompak, saya doakan semoga lunas hutang-hutangnya. Hutang BRI, BNI, Mandiri, FIF, terus apa namanya tadi? Mekar. Ya. Terus saya tahu bahasa Mekar dari sini. Begitu pulang itu saya tanya ke istri, Mekar itu apa? Astagfirullah, ternyata saya baru tahu dari Sitiarjo ini. Mekar. Belum lagi ada namanya apa? FIF, apa lagi itu? Apa Bu? MBK ya? Iya. Ada yang dulu tuh namanya apa tuh? Adira ya? Enggak. Masih ada di sini? Syariah. Saya doakan semuanya hutang-hutangnya lunas Bapak Ibu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, ini terasa panas mboten? Wah, alhamdulillah. Ini padahal jujur panas semuanya Bapak Ibu. Tapi rasa panas itu tertutupi oleh kebersamaan. Kalau panasnya bareng-bareng, alhamdulillah. Tapi kalau panasnya saya sendirian, itu naudzubillah. Rasanya kalau sendirian kan tidak enak. Tapi kalau panas ini di bersama-sama begitu, dikeroyok bersama-sama, alhamdulillah. Berarti kita panas bareng, tapi kita senang. Baik Bapak Ibu semuanya, pada siang hari ini kami datang ke sini untuk bersilaturahim, silaturahim persaudaraan, dan kami sangat senang hadir di Sitiarjo ini, sebuah desa, sebuah kelurahan, kampung, kecamatan yang sangat menjunjung tinggi tali persaudaraan, tali persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kalaupun hari ini ada event spesial, itu insya Allah akan ada yang bersyahadat pada siang hari ini.
ada 3 orang katanya yang akan bersyahadat. Betul nggih? Apakah hadir semuanya sudah sampun di sini? Bu Iswanti di mana? Oh, Bu Iswanti. Oh, kelihatan dari senyumnya sudah tadi. Ini mau syahadat ini. Baik, Bu Nuryati. Di mana Bu Nuryati? Oh, Bu Nuryati. Oh, itu. Loh, kakak adik berarti. Iya. Makanya wajahnya sama. Kembar, ibu-ibu kembar? Enggak, tapi kakak adik. Iya. Oh, satu Bu Nuryati, satu Bu Iswanti. Baik, satunya Pak Pir. Pak Pir. Pak Pir, selamat datang Pak Pir. Alhamdulillah Pak Pir ini semuanya dari Kristen. Iya. Asli. Asli lahir Kristen. Iya. Tidak ada yang lahir Islam. Oh, asli lahir Kristen ini. Orang Dan tua dulu, Pak. orang tua dulu Muslim. Oh, orang tua dulu Muslim. Bapak Pak Pir dulu orang tua dulu Muslim. Kristen. Oh, ini tambah asli Kristen kalau beliau. Ya. Dari nenek moyang. Dari nenek moyang. Iya. Padahal nenek moyang, kakek moyangnya bapak itu Muslim. Iya. Namanya Yesus Kristus. Iya. Muslim itu. Jadi kakek moyang kita bersama ini itu Muslim. Namanya siapa? Yesus Kristus alaihissalam. Muslim dia. Dia sholat subuh, dia sunat. Dia kalau sholat bersujud. Dia syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah, begitu. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian dia juga tidak makan babi, mengharamkan minum khamr dan lain sebagainya. Nanti Ustadz Kainama ini beliau ini dari Jakarta, beliau hadir dari Jakarta, jauh dari Jakarta sana, hadir di sini perbatasan Australia. Ini kan perbatasan Australia. Ini perbatasan Australia, Bapak Ibu. Benar, iya. Nggih kan? Iya. Samping ini sudah Australia loh ini. Tinggal kita pakai perahu, sudah perahu galon disusun-susun udah nyampe Australia di depan ini. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sehat-sehat semuanya nggih? Baik, langsung saja supaya kita durasinya Ya. biar bisa baik dan proporsional kepada Ustadz Kainama. Beliau adalah seorang pecinta Yesus nomor 1 di Indonesia, di negara kita. Beliau pecinta nomor 1. Ustadz Ahmad Kainama, kepada beliau dipersilahkan. Baik, syukran kasiran, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jakarta, nama saya Kainama, dan saya tidak lahir dalam keadaan Islam. Saya orang Ambon, jauh di timur Indonesia sana. Saya datang ke sini dalam rangka memang sudah menjadi jadwal. Ada perjalanan ke Jawa Timur, ada perjalanan ke Sulawesi, ke Ambon, ke Maluku, Papua, Kalimantan, Sumatera, terus sampai ke ujung sana. Alhamdulillah sudah dari ujung Aceh sampai ke Papua, dari ujung di atas Sulawesi Utara, Sangihatta Laut sampai ke Pulau Rote di bawah itu. Alhamdulillah Allah sudah izinkan. Apa yang mau disampaikan? Begini, ibu bapak yang sore ini ada di rumah Ustadz. Saya mendapatkan begitu banyak keterangan tentang daerah Sitiarjo yang diberkahi Allah. Desa yang diberkahi Allah. Insya Allah segala apapun yang dilakukan di desa ini mendatangkan hasil yang baik. Jauh dari perpecahan, jauh dari ikatan utang. Ini kenapa sih udah 2 orang nih, ini ngomong utang, ini utang. Iya, nanti saya terangkan ya. Nanti saya terangkan pelan-pelan sekali. Dan yang ketiga adalah insya Allah saya datang kemari untuk membawa pesan dari pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Dakwah Nasional. Apa itu? Untuk dikabarkan sampai ke pelosok-pelosok supaya
anak-anak kita kalau punya anak yang lulus dari sekolah Islam, lulus dari sekolah agama Islam, ustadz-ustadz muda, ilmu Islamnya hebat, tidak keinginannya maunya ke Jakarta masuk TV. Pemuda-pemuda Islam harusnya masuk ke daerah-daerah seperti ini. Masuk ke pelosok-pelosok Indonesia. Sulawesi, Kalimantan, Papua, Maluku, Sumatera. Masuk. Bukan untuk bercita-cita jadi artis. Apa hubungannya dengan hari ini ada syahadat lalu mu'alaf? Mu'alaf itu orang yang berdiri di paling depan. Pelan-pelan, perhatikan. Si ustadz, mu'alim, dia Allah berkahi bersama si bunda untuk tempat ini dijadikan tempat berkumpul mu'alaf. Ingat, tidak boleh sembarangan mengucapkan mu'alaf. Mu'alaf itu artinya orang yang hatinya dilembutkan Allah, bukan dikeraskan Allah. Dah? Ngerti? Pelan-pelan. Mu'alaf artinya hatinya dilembutkan, bukan tidak bisa mu'alaf tapi cepat marah. Mu'alaf cepat cubit anaknya kalau anaknya nakal. Kesel sama anaknya, nakal sekali. Itu bukan mu'alaf. Panggil anaknya lalu bicara baik-baik. Nanti belajar sama ustadz, sama mu'alim, bagaimana cara hubungan keluarga. Tidak boleh ngomongin orang, itu mu'alaf. Kalau dia masih ngomongin orang, si itu tuh, artis itu, kan jauh ustadz, nggak apa-apa. Nggak boleh. Tetap, tidak boleh. Dia berarti bukan mu'alaf. Yang ketiga terakhir, saya mau bilang, kenapa tadi saya ngomong utang? Karena orang Islam, sekali lagi, seluruh orang Islam, mau yang dari lahir maupun yang mu'alaf, sekarang ini sedang dirusak oleh utang. Dianggap utang itu hal yang biasa, normal, wajar ngutang. Negara aja ngutang, semuanya dibikin biasa. Utang. Sebaiknya hindari hutang. Kalau sudah mampu untuk beli motor misalnya, insya Allah belinya cash. Amin. Amin dong, beli cash. Habis beli cash motor, beli cash mobil. Habis itu beli rumah. Beli sawah. Dan jangan lupa beli alat untuk mengerjakannya. Kalau semuanya itu sudah beres, kehidupan iman beres, tidak gibah, tidak hutang, tidak kasar kata-katanya, cinta kakak, orang tua, saudara, cinta, hormat, dan lemah lembut. Walaupun kadang-kadang orang tua suka bikin kesel, biarin aja, gak apa-apa. Udah? Setelah itu semua beres, maka insya Allah, Allah izinkan untuk datang lihat rumahnya Allah di Haram, di Makkah, pergi ke makamnya Rasulullah di Madinah. Itu kalau urusan kita sudah beres. Bagaimana mungkin? Ayo kita berjuang, kita cari rezeki. Yang pertama adalah berangkat umroh. Hidupmu belum beres, di sana jadi apa? Bereskan dulu hidupmu dengan sesamamu. Kalau punya salah minta maaf. Perbaiki hubungan antara keluarga, orang tua, kakak adik, sepupu, paman, bibi, ya toh, bude, pakde. Kalau saya manggilnya di rumah mertua itu dipanggilnya Atung. Laki-laki Atung, perempuan Uti. Saya, istri saya orang Jawa, orang Magelang. Ambon dapat Jawa. Tapi Ambonnya takut sama orang Jawa. Nggak berani macam-macam. Buktinya. Ya? Buktinya. Ya, begitulah. Ya, jadi beresin dulu semua. Pertama dari hati. Ini yang penting yang ingin saya sampaikan dari Jakarta. Apa itu? Dengar baik-baik, dengar baik-baik, dengar baik-baik.
negara kita, para pemimpin agama Islam, bukan untuk bikin orang Kristen jadi Islam. Dengar. Tujuan orang seperti saya, Ustadz Ipung dan si Mualim, Ustadz Hasan, Ya, Ustaz Hasan Nawawi. bersama Bunda, kumpul-kumpul lalu makan sama-sama, bersenang-senang, kumpul, bukan untuk bikin orang Kristen jadi Islam. Tolong sampaikan kepada semua, karena di sini yang paling banyak orang Kristen. Tidak ada keinginan orang Islam membuat orang Kristen jadi Islam. Ingat, saya nggak peduli di sebelah ada yang musyahadat atau saya nggak peduli orangnya. Orang Ambon begitu. Kalau A bilang A, kalau B bilang B. Makanya orang Ambon banyak yang jadi debt collector, tahu? Debt collector tahu nggak? Tukang tagih utang. Kalau nggak mau punya urusan sama orang Ambon, jangan punya utang. Gampang. Saya mau bilang nih, orang Ambon ini bilang kepada yang saya muliakan, Bunda semua, Bapak di sini, tidak ada urusan Ustadz itu membuat orang Kristen jadi Islam. Bahkan dilarang. Dalam Islam, kalau ada orang Islam pengaruhi orang Kristen, udah masuk Islam aja Pak. Namanya siapa? Pierre. Pir. Pak Pireno. Gini Pak, maaf. Nama Pireno di Jawa ini, nama Pireno di Jawa, nanti dulu. Nama Pireno di Jawa, di Jawa Tengah, dan di beberapa daerah ada orang namanya Pireno. Itu asalnya dari mana? Dari nama Prancis. Pierre. P-I-E-R-R-E. Pierre tulisannya. Pierre. Artinya apa? Kalau orang Kristen pasti tahu. Diambil dari mana? Petrus. Pernah dengar? Petrus, murid Yesus. Yang paling utama. Atau artinya batu karang. Maka itu di gereja GKJW ada lagu Batu karang yang teguh, Engkau perlindunganku, aku tidak tergerak, di gelora pun tegak, Tuhan Yesus ku seru, tolong, tolong hambamu. Mari jemaat yang terkasih berdiri, kita terima berkat Tuhan. Persembahan kasih. Belum, itu baru Kidung Jemaat 462. Batu karang yang teguh. Kolekte. Bapak ini namanya nama Hawariun. Hawariun tahu? Murid Yesus. Dibilangnya kalau orang Kristen rasul. Ini Bapak ini namanya nih. Nah, kalau yang perempuan namanya siapa tadi? Iswanti. Oh, Iswanti Jawa. Ya, Ibu satu lagi. Nurianti. Ya. Oh, nggak ada yang namanya Kristen kalau perempuan. Di sini orang Jawa semua. Iya. Nah, ini orang Jawa juga. Tapi namanya Pierre dari Prancis. Memberi nama, Pak. Oh iya. Ini hebat ini. Saya curiga ini orang Prancis ini. Karena namanya dia hanya ada di Prancis sana, Pierre. Karena orang Prancis tidak bisa bilang R. Betul? Iya. Je vais bien, merci. Et vous, comme tu parles pas de français, je souhaite de français aussi. Pourquoi? Oui. Gitu. Jadi R-nya tuh di sini kalau orang Prancis itu. Nah, nama beliau Setiap. Pireno itu asal dari kata laki-laki no itu Pierre. Pierre itu Pierre tulisannya diambil dari mana? Petrus. Artinya batu karang, Pak. Dia tidak goyah dia. Tidak goyahnya apa? Imannya tidak goyah. Imannya tidak goyah apa? Kristen? Bukan. Imannya tidak goyah. Percaya bahwa Yesus adalah Nabiullah, Rasulullah, bukan Tuhan. Itu Petrus yang sejati. Itu Petrus yang benar. Nah, ini yang saya mau bawa hari ini. Di waktu yang sangat insya Allah singkat ini. Pesan dari pemerintah. Jangan ada lagi keinginan untuk tampil mengislamkan orang Kristen, nggak boleh. Nah, ini hari ini beliau yang datang. Sekali lagi,
Beda. Beliau yang datang, bukan kita yang memaksakan. Tidak boleh. Itu memecah keutuhan Republik Indo. Harus tetap saling hormat. Caranya gimana? Jangan ikut-ikut mencampur adukan antara ajaran Islam dengan ajaran Kristen. Sekali lagi, yang memecah belah itu kalau ada orang yang sok tahu menggabung-gabungkan ajaran Islam dengan ajaran Kristen. Itu dia pemecah belah. Itu pemecah belah. Sekali lagi, jangan ada yang berpikir kalau daerah ini akan dibuat orang Kristen jadi Islam. Jangan ya. Jangan ya. Sampaikan, sebarkan ini. Kita tetap sayang, kita tetap hormat, kita tetap toleransi. Kalau mereka beribadah, jangan ganggu. Tapi juga jangan ikut-ikut, sok tahu. Kita nggak ngerti. Pakai jilbab tapi nyanyi Ave Maria, Grazia Plena. Yang nyanyi nggak tahu. Lalu dibilang itu adalah toleransi. Salah. Buat mereka, orang Kristen, itu orang Islam sedang menghina mereka. Orang Islam tiba-tiba begitu Natal ikut-ikut nyanyi Gloria in excelsis Deo, Gloria. Haleluya, 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 haleluya. Apalagi gabung ikut paduan suara. Bukan yang nggak boleh, itu menghina mereka. Ayo, kalau kita sayang sama mereka, begitu mereka ibadah, udah, ya, aku nggak ikut-ikut ya. Aku nggak ikut-ikut loh. Tapi kalau aku mau ngirim kue, boleh kan? Boleh nggak? Si bunda masak sayur, rawon, campur sama toge. Kirim ke sana, boleh nggak? Boleh. Boleh sekali. Mereka Natalan, kita kasih buah 1 keranjang, boleh nggak? Boleh. Itu yang dianjurkan. Tapi kita nggak ikut-ikut bakar lilin. Kenapa? Karena itu bukan ajaran kita. Ngerti? Itu tandanya kita hormati. Oke, kamu aja yang bakar lilin ya. Kamu aja yang pasang pohon Natal ya. Kamu aja yang datang ke Santa Claus ya. Sinterklas itu. Ini orang Islam pakai jilbab, bajunya baju gamis, bawa anaknya foto sama Sinterklas. Ini yang pemecah belah. Nggak boleh. Mereka percaya Sinterklas. Silahkan, ngerti? Ngerti? Nah, misalnya ada orang Kristen datang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya kita iyain aja, terima aja. Orang itu juga bukan imannya dia kok. Gitu. Nah, hari ini Pak Pireno, panggil Pak Pir. Iya. Bersama Ibu Iswanti. Pak Pireno. Iya. Kita nggak usah ini panjang-panjang terus muter-muter gitu, nggak usah, langsung aja deh gini. Ada yang paksa Pak Pireno untuk? Nggak ada. Pak Pireno maaf, usianya berapa? 61. Oh, 16. Baik. Masih baru lulus SMA ini. Ada yang mengiming-imingi sesuatu kalau Pak Pireno syahadat? Nggak ada. Ada yang mengancam? Nggak ada. Adakah orang yang menjanjikan sesuatu kalau Pak Pireno setelah bersyahadat dapat ini, dapat itu? Nggak ada. Ya kalau gitu ceritakan kenapa Bapak duduk di sini. Iya. Apa dasarnya? Iya. Dasarnya saya akan mengikuti, istri saya kan Muslim. Iya, Masya Allah. Jadi saya ikutin istri. Kenapa Bapak mengikuti istri? Apa yang Bapak lihat dari istrinya? Mana istrinya sekarang? Di rumah. Oh, di rumah. Apa yang Bapak lihat dari istri Pak Pireno sehingga membuat Bapak memutuskan, aku ikut istriku? Emang apa yang dilakukan istri Bapak sehingga bisa menggugah hati Bapak untuk ikut di dalam imannya istri Bapak? Nggak usah semua, salah satu aja.
selalu mengingatkan, ayolah kita bukannya memaksa, tapi ayo kita berdoa, ngikutin apalah, satu saja, tidak dua gitu. Satu saja tidak dua. Iya. Maksudnya di dalam keluarga, Dalam keluarga kita satu. satu agama, Iya. satu iman. Satu iman. Terus Bapak setuju? Setuju. Apa yang bikin Bapak setuju? Karena saya tahu posisi istri saya di waktu tak lihat tuh, waktu doa, Masya waktu Allah. sholat itu kan kok gini, nggak seperti saya dulu gitu. Kok seakan ada rasa tertarik memang. Masya Allah. Tuh. Karena melihat istri Bapak sholat, Iya, tuh. bersujud. Bersujud tuh. Begini Pak Pireno, sebelum ke Ibu Iswanti dan Ibu, sebentar. Tolong dengarkan semua juga yang di luar, dengar baik-baik. Saya rasa Pak Pireno nggak tahu Islam. Dia nggak belajar ini Islam. Saya dari apa yang saya bisa tangkap sesuatu. Pak Pireno belum pernah belajar Islam. Tapi kenapa bunyi langsung belum bunyi. Dia belum pernah belajar Islam. Tapi kenapa kok begitu pasti yakin aku syahadat hari ini? Kenapa? Karena dia pulang kembali ke rumahnya. Setiap orang syahadat itu bukan pindah agama. Kalau masih ada ustadz yang suka bilang, dia mau masuk Islam, dia keluar dari Kristen, tolong tegur ustadz itu, jangan ngomong gitu lagi. Nggak boleh. Tidak boleh. Tidak ada orang yang pindah agama, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada orang yang keluar dari Kristen, masuk Islam. Tidak ada. Tidak ada. Sekali lagi, kalau masih ada yang ngomong gitu, tegur itu orang. Kata siapa? Ustadz K gitu. Nggak boleh ngomong gitu lagi. Itu perpecahan itu. Perpecahan di Republik Indonesia. Lalu apa? Ini kan masuk Islam. Bukan. Pak Pireno pulang. Kembali. Ke fitrahnya. Dia belum belajar Islam, tapi memutuskan mengucapkan syahadat. Karena memang dia asalnya dari syahadat. Pak Pireno bilang, dari nenek moyangku dulu semuanya sudah Kristen. Tahu dari mana? Memangnya sudah hidup di zaman nenek moyangnya? Tidak. Semua nenek moyang kita itu Islam. Kenapa? Nih. Manusia di dalam tubuhnya sama kayak telepon. Sekali lagi, pelan-pelan. Di dalam telepon ini ada namanya Intel. INTEL. Satu partikel, satu bagian kecil, komponen kecil banget. Tapi kalau nggak ada itu, mati. Telepon kalau nggak ada itu atau itunya rusak, udah selesai. Lebih baik beli yang baru, nggak bisa diperbaiki. Ada namanya satu komponen untuk jadi otaknya, Central Processing Unit. Kecil sekali, nggak kelihatan. Ada di sini nih. Kalau itu rusak, mati semua. Manusia punya namanya ruh. Itu diproduksi, dibuat oleh Allah. Semua manusia di bumi ini ruhnya sama, satu pabrik. Ngerti? Ya, di luar nih. Semua manusia ruhnya satu pabrik, satu produksi. Apa? Allah. 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 Walaupun Pak Pireno dari bayi Kristen, dia belum pernah belajar Islam beliau ini. Tapi begitu ada orang yang ngomong Allah, Allah, secara tidak disadari ruhnya berontak. Ruh itu berontak. Kenapa? Aku kenal nama itu. Aku kenal nama itu. Aku kenal. Aku kenal. Cuma dia nggak bisa apa-apa karena ya dia tubuh. Beliau ini daging. Tapi ruh di dalam terus bergerak terus. Bergerak terus. Huruf alif, lam, lam, hu. Wallah itu nama. Dan huruf itu bukan mati. Dia hidup. Orang dengar suara Allah. Itu masuk ke otak, terus masuk ke hati. Dia rusak itu semua di dalam. Dia bersihkan semua. Nama Allah itu bekerja di dalam hati. Dia tidak diam. Dia bekerja.
Dia bersihkan semua. Oleh sebab itu, pernah dengar nggak orang yang diruqyah muntah? Pernah dengar orang diruqyah? Ruqyah biasanya suka dikasih kantong plastik. Muntah dia. Kenapa? Karena dia kan ayat Allah masuk, yang di dalam nggak kuat, keluar melalui muntah. Biasanya ada orang syahadat muntah juga. Ada yang nangis teriak-teriak nggak jelas. Ada yang tiba-tiba sedih nggak jelas, nangis saja. Walaupun dia bule, badannya besar, orang asing. Tiba-tiba dia nangis, dia nggak ngerti. Ustadz tuh ngomong apa dia nggak ngerti. Nangis tiba-tiba. Begitu Pak Pireno. Pak Pireno, walaupun istri Pak Pireno tidak berkata sesuatu, Pak Pireno pasti syahadat. Wallah, Pak Pireno syahadat. Cuma waktu aja kita nggak tahu ya. Ibu Iswanti, Ibu Rohayati, Nuryati, Ibu Nur dan Ibu Ismi, Iswanti, Ibu Is dan Ibu Nur. Nggak usah ada yang ngajarin, Bu. Ibu misalnya di tempat terpencil ditutup, cuma keluarga ibu aja, Kristen aja. Tiba-tiba suatu saat ibu syahadat. Nggak ada yang tahu, nggak ketemu Mu'alim Hasan, nggak ketemu Ustadz Hasan, nggak usah. Sendiri aja sana, gereja terus. Nggak pernah dengar Islam, nggak pernah. Ayo sana. Tapi suatu kali tiba-tiba syahadat. Karena apa? Karena rohmu milik Allah. Dan ketika Pak Pireno bersama Bunda Is dan juga Bunda Nur nanti bersyahadat, itu engkau menjadi ciptaan yang baru. Yang lalu telah berlalu dan yang baru telah datang. Song-songlah dia. Kepadanya aku berkenan. Persiapkan hatimu, angkat suaramu, dan sebentar lagi kita kolek. Ngapa sih kok serius banget kalau kalau udah ngomong gayanya kayak di gereja, ini serius nih berdua nih. Ini sama juga nih, sama. Kalau dengar suara udah bilang, saudaraku, mari biarkan hatimu jangan dikeraskan. Mari dia jamah saudara. Oh, hal itu. Ada di sana. Beliau berkat pendeta. Mari kita angkat satu pujian. Biarkan roh kita berbicara kepada Bapa. Amin. Ada amin saudaraku? Amin. Oh enggak, amin lagi keluar sebentar. Benerin motor. Sudah siap semua? Siap. Ibu Is, maaf. Sudah jelas ya? Iya, Pak. Sembuh. Wih, bahaya ini. Kasih minum. Bunda Is, silakan ceritakan. Kayak Pak Pireno aja tadi tuh asik, padat, singkat, jelas. Iya. Silakan, gini, sama seperti Pak Pireno. Saya mau minta tolong, Bunda Is. Iya. Kenapa kok memutuskan datang ke sini ke Ustadz Hasan untuk syahadat? Ya karena itu, Pak. Apa? Nggak tahu kan? Ya undangan itu, Pak. Tuh, maksudnya saya punya apa tuh? Saudara Bapak Pak Wawi gitu. Oh iya, Pak. terus? Ya, saya akhirnya suruh datang ke sini. Terus? Lah, berhubung saya disuruh datang ya ke sini, Pak. Saya Iya, kenapa? Ya Karena undangan. Enggak, Pak, enggak. Ya, jadi karena apa? Suami saya kan juga Islam. Masya Allah. Lah, Ibu melihat suami ibu Islam. Nah, terus insya Allah, Pak, saya Insya Allah udah bunyi. Iya, memang iya, Pak. Pengen ngikuti jejak suami saya karena Kenapa suami saya mengikuti juga suami? Islam. Apa yang ibu lihat dari agama suami ibu sehingga ibu memutuskan untuk mengikuti iman agama suami ibu? Nah, karena emangnya bagus suami ibu agamanya? Islam. Jadi nanti kalau misalnya suami saya itu Islam, saya Kristen, kan buat saya saru gitu, Pak. Oh. Ini nggak memaksa, ini hak saya. Iya, saru. Ya agak baik kalau kita itu nggak menjalin hubungan satu gitu loh, Pak. Umpama berjalan kita itu kalau nggak bersama-sama. Kenapa nggak suruh bisa. suaminya jadi Kristen?
Loh, ya nggak bisa. Kenapa? Suami saya soalnya terus orang Islam. Ini nggak mengajak istrinya jadi Kristen? Saya juga nggak disuruh, juga nggak diajak kok, Nggak Pak. diajak. Itu hak saya. Tapi sudah memilih. Iya, Untuk ibu yang memilih untuk mengucapkan syahadat gitu. iya. Bukan bapak. Bukan. Masya Allah. Insya Allah saya. Berkah. Amin, Pak, amin. Tidak ada yang ancam. Tidak. Tidak ada yang paksa. Tidak, Pak. Tidak ada yang gini. Tidak, sama sekali Bunda Is tidak kasih ada. uang 50 juta. Tidak ada, Pak. Itu tidak ada. Itu Betul. hak saya. Masya Allah. Soalnya saya mencintai suami saya. Jadi suami saya itu apa? Allahu Nah, Akbar. itu Pak. Alhamdulillah saya bisa bersama-sama berdoa sama suami saya. Masya Allah. Sama ya, Pak Pirene juga ingin berdoa bersama istri. Bunda Is juga. Terima kasih Bunda Is, tolong berikan mic-nya ke Nah, ini Bu Nuryati. Bu Nur. Masya Allah. Adik kakak, Masya Allah. Bunda Nur, Ya. saya Ustadz Kay mau dengar, kalau boleh, Ya, dari Bunda. ya. Kenapa Bunda memutuskan untuk bersyahadat? Ya Pak, juga sama kakak saya. Soalnya gini ya Pak, Iya, saya siap. kepingin jadi Islam. Soalnya suami saya ya seperti saudara-saudara Ha-ha. saya. Tetapi Bunda kan lahir Kristen. Ya, Bunda melihat apa dari suami Bunda? ya gini ya Pak. Iya. Soalnya suami saya kan Islam, Ha-ha. jadi suami saya kan Iya, nggak apa-apa, Bu. Bunda. Ini Islam itu gitu ya? supaya lancar, Islam. seperti mengikuti kakak-kakak saya, seperti suami saya itu. Oh, Kepingin berdoa sama suami saya. sholat. Ya, sholat. Soalnya suami saya terus Islam gitu loh Pak. Masya Jadi Allah. saya Terus mengikuti. Islam itu Islamnya lu Dulu kan di Masya pondokan, Dulu di Pak. pondokan. Oh, Masya Allah, Subhanallah. namanya Saya juga. tus Islam itu Islam pure gitu. Masya Allah. Asli, gitu Anak Pak. Madura, Pak. Anak Wah, Jadi saya kepingin gitu masuk Islam. Masya Allah. Jadi nanti kalau Nanti. misalnya nggak sama-sama Ya. gitu Pak, dilihat dari Ya. keluarga kan nggak enak. Nggak enak. Kita itu sama-sama Muslim gitu, harusnya gitu. Oke, terima kasih Bunda Nur, Bunda Is, dan Pak Pireno. Pak Pir, Iya. duduk di sini sama orang Islam, sama saya. Saya mau tanya terakhir nih. Iya. Buat Pak Pir cinta nggak sama Yesus? Cinta. Top. Nah, jadi kita. Begini, kenapa saya tanya? Muslimahlah, orang beragama Islamlah yang sungguh-sungguh cinta Yesus. Karena di dalam Islam, Nabi Isa alaihissalam, Ibnu Maryam, dimuliakan Allah. Tidak dihina, tidak diludahin, tidak disalibkan, tidak dipaku, tidak ditelanjangin, tetapi diangkat Allah, dimuliakan. Di langit Allah dimuliakan dan diberkahi Allah, diberikan kemuliaan, didekatkan dengan Allah. Itu Islam. Maka itu begitu tadi Pak Pir bilang, aku cinta Yesus. Ini yang benar Islam. Tidak lagi menghina-hina Yesus, tidak lagi memfitnah Yesus, tidak lagi menghujat Yesus, tapi menjadikan Yesus orang yang diangkat Allah, dimuliakan, dan Nabi Allah, bukan Allah. Dan berkahnya akan melimpah, Amin. memenuhi rumahmu. Karena percayalah, jika satu orang percaya, maka satu rumah diselamatkan. Amin. Baik, ikutin. Jangan terlalu cepat Pak Pirno, Iya. tapi jelas. Iya. Ya. Ini berkah nih Ustadz Ken. Mantap ini. Ini pencinta Yesus sejati nih. Ustadz Ken kalah ini. Ustadz Ken udah kalah ini sama Pak Pir. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashadu. Ashadu An la Allah ilaha ilaha illallah. illallah Wa ashadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang,
Asyhadu Asyhadu anna alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Pak Pir, agamanya apa? Islam. Takbir. 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 Semua dosa-dosa Pak Pir dihapuskan. Pak Pir jadi orang baru, bagaikan bayi yang baru lahir, nol dosanya di hadapan Allah. Jaga itu, jangan bikin dosa lagi. Hidup di dalam kekudusan Allah. Apa itu? Menyembah Dia dan menyayangi sesama umat. Hablum minallahu wa hablum minan nas. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Hablum minallah wa hablum minan nas. Selamat Pak. Kita pindah ke Bunda Is. Bunda Is sudah siap? Ya, ikhlas ridho ya Bunda. Amin. Bunda Is, ikutin kata-katanya Ustadz K. Jangan terlalu cepat, yang penting jelas. Terima kasih Bunda. Apa bahasa Jawa? Apa? Matur nuwun. Saget ge? Sakit. Orang Ambon ngomong Jawa nggak pantas. Debt collector ngomong Jawa. Bunda Is, Ya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu Asadu. alla Allah. ilaha Ilaha. illallah Illallah. wa ashhadu Wa asadu. anna Ana. Muhammadan Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Masya Allah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Bunda Is, agamamu apa? Islam sekarang. Takbir. Pak. Takbir. Allah Akbar. Takbir. Allah. Dosamu diampuni. Amin. Amin. Engkau memulai hidupmu yang baru. Amin. Yang lalu telah berlalu. Amin. Yang baru telah datang. Amin. Bagaikan bayi di hadapan Amin, Allah. amin. Berkat tercurah atasmu bersama suami dan keluarga. Amin. Amin. Masya Allah. Bunda Is minta tolong mic-nya dipindah ke Ya. Bunda Nur. Kita itu iri sama mereka. Mereka dosanya nol. Kita apalagi yang tadi pagi masih gibah. Bunda Nur, Ya. ikutin kata-kata Ustadz K ya Bunda. Amin. Mohon maaf ya. Ya, Pak. Jangan marah ya. Bukan. Bukan. Enggak, bukan. 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 Enggak, Pak. Oh iya. Kenapa saya marah? Jangan marah ya. Enggak. Enggak ya. Baik. Pak Walang. Ridho, Ya, ikhlas. kelas. Masya Allah. Mengucapkan dua syahadat ikhlas. Kelas, Pak. Tidak ada yang paksa. Enggak. Diancam. Enggak, Pak. Dijanjikan uang 5 miliar. 5 miliar. Enggak. Oh. Nanti kalau kamu nggak Islam, aku tidak bersahabat gitu. Enggak. Ada? Enggak ya? Enggak. Begitu. Iya. Tetangga menjauhi kalau tidak Islam. Tidak ditolong. Enggak. Enggak ya? Masya Allah. Ikhlas ya. Kelas, Pak. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu Ashadu an la Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa as'adu ana ala Muhammadan Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Bismillah. Bismillah.
Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim. dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Ashadu an la Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa as'adu anna anna Muhammadan Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan utusan Allah. Allah. Bunda Nur, agamamu apa? Islam. Takbir, takbir, takbir. Tuan Guru doa. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Baik, alhamdulillah. Terima kasih yang terbanyak kepada semuanya, Bapak Ibu semuanya yang telah hadir pada siang hari ini menjelang sore. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya keistiqomahan, Amin. iman dan Islam yang kuat, rezeki yang lancar, rezeki yang barokah. Semoga senantiasa Allah memberikan kasih sayang dan cinta kepada kita semuanya. Dan yang mu'alaf, semoga Allah berikan kepada mereka keistiqomahan dan keikhlasan menjalankan agama Islam dengan sebaik-baiknya. Begitu. Ada pesan tambahan Ustaz Ki? Saya sudah cukup. Sudah cukup. Berkah. Ya, baik, kita akhiri. Insya Allah habis ini kita akan ramah tamah. Barangkali sebelum kita akhiri ada pertanyaan yang mau ditanyakan, monggo silakan. Mumpung ini terkait apapun, Ustaz. Ya, terkait apapun, silakan. Ibu silakan. Alhamdulillah. Untuk usaha, Pak. Ya. Dan saya ini kan ya dibilang mampu ya mampu, dibilang enggak ya enggak. Lek saya kula niki mboten gadah, Pak. Tapi lek yoga nggih cukup sedaya. Tapi kula niki kepingin usaha piyambak ngoten lho, Pak. Kados pundi? Ngaten kalah, ngaten. Kalau bulan tasik wonten mriku nika kan katanya usaha apa usaha opo mek isone napa niku damel kaki 5 gitu lho, Pak. Kula kepingin niku nyambut damel masa senajan sepuh kula kepingin tasik nyambut damel. Saya tangkap artinya sedikit. Mungkin Bunda yang bertanya, ada nggak seperti trik gitu ya, untuk usahanya Bunda. Selama ini Bunda usaha berjualan lontong, itu apa? Rujak. Ibu ingin mendapatkan informasi atau pengetahuan bagaimana supaya usahanya maju gitu. Iya. Ketika ibu dalam keadaan bersih, jangan putus sholat. Iya, sudah. Duha. Udah, jalanin terus itu. Karena kunci untuk usaha apa istilahnya seperti apa ya? Seperti memanggil gitu. Memanggil apa usaha lancar, ada ternyata gini, seperti memanggil gitu, memanggil untung, memanggil apa ya, laris gitu. Duha. Iya, alhamdulillah. Jadi gini, udah ibu udah tahu begitu, lalu untuk kok aku sudah jalankan duha, sudah jalankan sholat, tapi kok usahaku segini saja. Itu artinya Bunda, saya mau kasih tahu sesuatu, sedang dilihat oleh cintanya Allah, dilihatin. Sabar nggak? Sudah ke
Saya. Wah, alhamdulillah. Nah itu udah gini. Usaha Bunda akan dilipat gandakan oleh Allah. Imani itu. Ya buat yang lain juga yang punya usaha gitu ya. Kuncinya gitu. Kalau dibilang udah jalanin duha, udah jalanin sholat, jalan puasa, tapi kok usahaku untungnya segini-segini ya. Itu Anda sedang dilihat. Anda sedang dilihat. Ayo. Begitu Anda mengeluh, ditahan dulu. Masih mengeluh. Mengeluh. Jangan mengeluh. Mengeluh itu apa bahasa Jawanya? Mengeluh itu Sambatan. Iya, nggak boleh ya. Kalau masih ada sedikit aja ditahan tuh. Nanti kalau udah begitu dia lepas rezeki, Masya Allah, langsung umroh kayak si Bunda. Untuk ibu-ibu atau adik-adik semuanya yang merasa ekonominya sulit, kadang kita sering mengeluh kan, aduh suamiku kerjanya cuma ini, hasilnya segini kan gitu. Ini mewakili ya saya perasaannya. Kebanyakan seperti itu. Ada lagi suaminya yang kerja di laut, nelayan. Nah, pulang-pulang nggak dapat hasil, aduh sambat, mengeluh, sambat, begitu kan? Itu wajar, itu manusia. Tapi Islam, karena kita beragama Islam, maka kita diarahkan untuk meninggalkan perasaan sambat, perasaan mengeluh. Itu tidak boleh, karena harus diganti dengan doa. Doanya kapan? Doanya yang paling baik adalah di sepertiga malam. Niku yang paling baik. Panjenengan sebagai seorang ibu-ibu, sebagai seorang wanita, usahakan bangun sepertiga malam, yaitu jam 2:30 lah. Nah ya, jam 2:30 berdoa di situ. Sholat 2 rakaat, tapi jangan lupa wudunya harus diperbaiki. Cara wudunya bagaimana? Kalau wudunya acak-acakan, sholatnya ya juga nggak diterima karena tidak dianggap suci. Jadi wudunya diperbaiki. Setelah wudunya diperbaiki, menghadap kepada Allah melalui sholat. Setelah sholat itu berdoa. Panjenengan silakan nangis laporan apapun. Sampai ten hadisnya, sampai sandal japitmu pedot. Jenengan laporan ten Gusti Allah. Itu karena ketaatan kita kepada Allah. Kita tidak mengharapkan dari manusia, enggak, tapi mengharapkan hanya kepada Allah. Nanti Allah yang mengatur hidup kita. Jadi inti niku kudu sholat. Dikuatakan sholat, dipaksa hati kita ini untuk sholat. Karena tidak ada orang yang bisa memaksa diri kita. Ayo bu, dipaksa dieret-eret kon sholat, nggak ada. Ya, yang ada paksalah diri kita untuk sholat. Karena kita masuk dalam agama Islam, itu bebas, siapapun boleh masuk agama Islam. Tapi ketika sudah masuk dalam agama Islam, itu ada kewajiban, yaitu berupa sholat. Niku yang utama. Jadi jangan sampai ditinggalkan. Sholat harus dipaksakan untuk diri kita. Waktu ini sholat ini harus sholat saya. Itu jangan diremehkan. Lek panjenengan meremehkan sholat, berarti podo karo meremehkan perintah Gusti Allah. Lek Gusti Allah panjenengan remehaken, nah lek misalnya Gusti Allah bales panjenengan diremehno pisan sampai Gusti Allah, gimana? Nggak ada guna kita. Jadi kita harus, ibu-ibu harus melaksanakan sholat. Misalnya sholat itu 5 waktu, karena kita belum pernah 5 waktu, ya kita 4 waktunya. Oh masih kabotan, ya harus 3 waktunya. 3 waktu. Yang penting 5 waktu ini jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Tolong diperhatikan, harus ada sholat yang kita kerjakan, entah itu subuh, duhur, asarnya atau isaknya, yang penting harus kita isi. Dari situ mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Ngaten nggih. Oke, saking kula ngoten mawon. Oke.
Baik, kita akhiri. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Jazakumullah khairan katsira. Nanti ini kita akan selesaikan semuanya secara adat. Untuk Bapak Ibu semuanya yang mu'alaf, nanti beberapa bingkisan menyusul ya. Kami susulkan ke sini. Insya Allah next time itu hari berikutnya. Insya Allah kami akan benjing-benjing. Tapi tidak, insya Allah nanti akan saya janjian sama Ustadz Nawawi. Kapan kesini lagi kami akan susulkan bingkisannya. Karena pensyahadatannya tadi informasinya mendadak. Jadi mendadak. Dan ini ternyata 3 orang langsung syahadat massal hari ini. Okay. Terima kasih. Kita akhiri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papir, selamat. Berkah, selalu sehat. Bunda Is, Bunda Nur sehat selalu, berkah. Buat Ananda Jesslyn Tialestari. Eau de Parfum, parfum Hagia Sophia Alexandria. Ini untuk kayak Alexandria ya. Kalau ini kayaknya kuat ya. Kayaknya kalau di baju juga bisa sampai udah dicuci juga masih tahan kayaknya. Kalau yang Alexandria ini enak banget soalnya baunya tuh mirip mint, citrus mint, tapi yang masih ada woody-woodinya gitu. Ini tahannya berapa jam, Pak? 8 sampai 12 jam. B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin أطخى عبديم وبخام استيعيم